Shalom bagi kita semua, saya Christian Buang Menalu, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Medan. Prodi saya Teologi, program studi S1 semester 7. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saya mengikuti khotbah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati panitia dan tim semuanya dalam membentuk acara ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan mengajari kami. Terlebih khusus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Biarlah kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita lihat Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang terambil dari Markus, pasal yang ke-12 ayat ke-28 sampai dengan yang ke-34. Saya akan membacakan untuk saudara dalam ayat ke-28 sampai dengan yang ke-34. Demikian bunyinya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, bahwa katamu itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaknya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk tema kita hari ini adalah Allah itu Esa. Sekali lagi, tema kita adalah Allah itu Esa. Mengapa ini saya angkat dalam pembacaan ini, saudara? Bahwa di dalam konsep ajaran gereja-gereja zaman sekarang itu memiliki banyak persoalan dan perbedaan. Nah, terlebih kita melihat kepada hamba-hamba Tuhan yang zaman sekarang yang mulai tenar atau istilahnya mulai populer, yaitu seperti Pak Erastus. Ya, teologianya sangat diragukan atau dipertanyakan para hamba-hamba Tuhan. Apakah ini teologi yang injili? Nah, tetapi jikalau kita melihat bahwa ini sepertinya sudah lari daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan gereja zaman sekarang, adanya ajaran yang mulai menyusup seperti ajaran kaum saksi Jehovah atau saksi Yehua. Nah, ini adalah ajaran yang mulai mengajar bagaimana mengajarkan tentang firman Tuhan, tetapi bukanlah sebenarnya maksud firman Tuhan seperti itu. Nah, di sini diajarkan bahwa Yesus itu bukanlah sebagai Allah atau bukanlah sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia, tetapi Yesus itu hanya sebagai contoh teladan bagaimana manusia agar diselamatkan. Maka mereka harus mengikuti contoh dan teladan Yesus Kristus. Nah, itu ajaran saksi Jehovah. Nah, tetapi mereka mengutip dari firman Tuhan. Ini adalah berbicara tentang Injil palsu. Dalam pembacaan firman ini, saudaraku, bahwa di sini ada orang ahli Taurat dan Saduki. Ahli Taurat ini adalah orang yang mengerti hukum Taurat, yaitu Pentatuk, dan mengerti tentang bagaimana hukum-hukum Allah. Tetapi mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, yang berasal daripada Allah sendiri atau firman-Nya Allah, yang Allah telah menjadi manusia datang ke dunia. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang, dan mereka menyanggah bahwa Yesus itu bukanlah Mesias. Nah, itu adalah orang ahli Taurat, dan demikian juga orang Saduki. Orang Saduki ini adalah kelompok aristokratik, yaitu yang ada di Yahudi pada waktu itu. Zaman pemerintahan bangsa Herodes mereka sudah ada. Mereka disebut sebagai golongan atau partai yang mulai beredar pada waktu itu. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang menentang Yesus Kristus dan tidak percaya Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Sehingga mereka orang Saduki ini sering menjadi lawan Yesus dan perdebatan dengan Yesus waktu itu. Termasuk dalam pembacaan ayat firman ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa munculnya kedua tokoh ini, ahli Taurat dan Saduki, mulai mempertanyakan Yesus
bahwa Yesus akan berkata jujur dengan yang sebenarnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasa di sini Tuhan. Dia adalah Tuhan yang esa, dia adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga perkataan-perkataan yang menjebak, yang diungkapkan oleh Saduki dan ahli Taurat tidak terjebak oleh Yesus sendiri. Karena apa? Dia adalah esa, dia maha kuasa, dan dia mengerti isi hati manusia. Sehingga di sini saudara pertanyaannya begini, di ayat yang ke 29. Nah di situ Saduki sudah mulai bertanya ya, katanya begini, hukum manakah yang paling utama? Di ayat ke-28 ya, saya kutip di bagian terakhir. Hukum manakah yang paling utama? Lalu Yesus menjawab di ayat ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, di sini saya mengutip bahwa sekaligus di sini poin pertama kita ya. Allah itu esa. Apakah buktinya Tuhan itu esa? Nah, ini tentu ada sebagai poin bagi kita. Saya mengutip 3 poin. Apakah bukti Tuhan Allah itu esa? Pertama, buktinya adalah dia itu satu pribadi atau satu oknum yang disembah. Maka orang Kristen itu sebenarnya tidak menyembah banyak Tuhan atau tidak menyembah banyak ilah-ilah atau banyak dewa. Nah, artinya apa? Orang Kristen itu hanya satu menyembah, yaitu yang disembah adalah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yahweh ya. Saudara Yesus Tuhan, bahwa seperti zaman sekarang itu ada ajaran yang mengajarkan tentang politeisme atau menyembah banyak Tuhan ya, seperti ajaran yang lainnya Buddha, Hindu. Kemudian monoteisme itu adalah yaitu orang-orang Kristen yang kaumnya Injili, yang mengerti tentang firman Tuhan, dan itu yang kita sembah, yaitu Allah yang satu. Nah, salah bahwa orang-orang di luar Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Allahnya 3, orang Kristen itu menyembah Allah yang banyak. No, tapi orang Kristen itu adalah Allah menyembah Tuhan yang satu. Maka di sini saudara, poin yang pertama itu adalah dia itu satu pribadi, bukti dari dia esa. Mengapa demikian? Karena dia adalah monoteisme. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bahasa aslinya di dalam Ulangan 6 ayat 4 dalam bahasa Ibraninya. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 4 dalam bahasa Ibraninya begini katanya. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Di dalam bahasa Indonesianya LAI, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang Tuhan Yesus kutip juga di dalam Markus yang ke-12 ayat yang ke-29 tadi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, di sini Pak, orang ahli Taurat dan orang Saduki bangga diri bahwa Yesus mengatakan yang sebenarnya. Yes, memang Yesus mengatakan yang sebenarnya, tetapi dalam konsep pemahaman orang Saduki dan ahli Taurat ini bahwa Yesus merasa kalah, bahwa Yesus sudah kalah. No, sebenarnya tidak. Yesus mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah Tuhan, maka dia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi di sini saudara dikasih Tuhan, malah orang Yahudi berpikir Yesus itu tidak Tuhan. Itu yang uniknya di sini. Bahkan mereka merasa berpikir Yesus itu bukan Tuhan. Jikalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya begini. Di dalam bahasa Yunaninya, dalam perjanjian baru, yaitu apokrite ho Iesou, hoti proteestin akowe Israel kurios hoteos hemon kurios heis estin. Nah, di dalam bahasa Inggris, yaitu King James Version, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sekali lagi, is one Lord. Artinya is one Lord, yaitu Allah satu atau satu Allah. Jadi dalam bahasa Inggrisnya sudah memperjelas bahwa hanya satu. Esa itu dalam arti kata ehad di dalam kitab Ibrani. Ehad itu adalah dalam bahasa Ibraninya yaitu esa. Dalam arti kata esa itu berbicara kepada satu. Arti esa itu adalah satu. Jelas bahwa orang Israel pada saat itu tidak menyembah banyak Tuhan, tidak menyembah Allah yang politeisme, tetapi Allah yang monoteisme, yaitu Allah yang satu. Sehingga saudara dikasih Tuhan, itulah yang Yesus kutip dalam kitab Perjanjian Lama. Hendak Yesus mau mengatakan bahwa
Dia juga adalah Tuhan sebenarnya. Tetapi orang saksi Yahudi atau ahli Taurat di sini dan orang-orang Saduki di sini masih meragukan bahwa Yesus itu bukanlah Allah yang sudah datang atau Mesias yang sudah datang. Maka dalam perkataan ini Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Nah, lalu balik berikutnya lagi. Setelah berikutnya di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tetapi tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Lalu Yesus tutup di ayat yang ke-34 begini katanya. Yesus melihat bagaimana bijaknya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Ini berbicara kepada engkau sudah dekat dalam kerajaan Allah. Ini seperti ajaran saksi Yehua. Mereka mengerti firman Tuhan tetapi tidak menyembah Allah yang sesungguhnya, tidak mengerti Allah yang sesungguhnya, tidak mengerti Allah yang sebenarnya. Hanya sudah dekat di dalam kerajaan Allah, hanya tinggal sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak mengerti. Demikian juga orang Saduki dan ahli Taurat, sebenarnya mereka sudah tahu tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tahu banyak firman tetapi tidak mengerti. Apa yang sudah Yesus katakan mereka juga tidak pernah mengerti. Nah, jikalau Yesus bukan Tuhan, ketika Yesus disembah, diagungkan dan dipuji, seharusnya dia menolak dan menentang karena itu tidak layak untuk diberikan kepada dia. Tetapi dia menerima dan dia malah memberkati orang-orang yang menyembah dia dan mengagungkan dia. Lain halnya seperti Herodes. Ketika Herodes mulai disembah, mulai diagungkan, lalu dia menerima sembahan dan agungan dan pujian itu, lalu apa yang terjadi? Malaikat Allah menampar dia bahkan sampai mati. Nah, inilah dia maknanya saudara bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia adalah Esa. Dia adalah sebagai satu oknum pribadi yang kita sembah. Dan orang Israel juga termasuk zaman sekarang sudah mulai mengerti bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Baik, poin yang kedua saudaraku. Apakah bukti Tuhan Allah itu Esa? Poin kedua, dia memiliki otoritas yang tertinggi. Sekali lagi, poin kedua, dia memiliki otoritas yang tertinggi. Tadi ada satu oknum pribadi, kita menyembah satu Tuhan. Kemudian di sini dia adalah memiliki otoritas yang tertinggi. Di ayat ke-29 dan ayat 31 saya kutip di sini. Ayat ke-29 tadi situ berbicara, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Tuhan, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang maksud saya di sini adalah, maksud Yesus di sini katakan hukum yang terutama, artinya hukum yang pertama atau hukum yang paling utama atau hukum yang paling diutamakan. Itu maksudnya. Kemudian di ayat ke-31, dan hukum yang kedua ialah, nah ini berbicara kepada ada beberapa susunan, yaitu susunan-susunan yang terutama dan sampai berikut-berikutnya. Tetapi di sini Allah itu bagiannya Esa atau posisi dia Esa, maka dia yang paling utama atau yang paling terutama dari segala hal. Maka Allah menyusun ini seperti hukum Taurat yang ke-10, maka Tuhan katakan apa? Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Nah, artinya apa? Allah mau yang terutama di dalam umat manusia ini, agar Allah diagungkan dan disembah setiap manusia, maka dialah Allah yang paling utama. Maka tadi itu Allah kita adalah Allah yang monoteisme, bukan politeisme. Monoteisme adalah satu Allah yang kita sembah. Itu maksudnya sini. Maka dia memiliki otoritas yang tertinggi. Itulah Allah yang Esa, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki otoritas yang tertinggi. Mengapa dia datang ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa kita? Karena dia memiliki otoritas yang tertinggi. Standarnya manusia itu untuk masuk ke surga itu sangat tinggi otoritasnya, sangat tinggi standarnya. Maka dia harus datang ke dunia dan mati dan menebus dosa-dosa manusia. Sebab manusia yang berdosa itu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga, sekalipun dia memiliki satu dosa. Nah, dalam berbicara dosa tidak ada hitung-hitungan. Seperti Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Apakah ada hitung-hitungan? Hanya satu kesalahan di situ. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengusir mereka dan menghukum mereka. Demikian juga kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga jikalau kita tidak dibersihkan dan disucikan. Maka Allah datang ke dunia karena otoritasnya tertinggi, otoritasnya yang paling utama, dan kita harus menyembah Dia, Allah kita yang satu-satunya. Maka hukum Taurat yang pertama itu harus kita agungkan karena Dia adalah Allah kita, dan kita tidak boleh menyembah Allah lain karena Dia adalah Allah yang benar.
Itu dia maksudnya Allah yang esa yang saya maksud di sini saudara, karena di sini di ayat ini berbicara kepada Tuhan yang diutamakan. Maka di sini dikatakan ahli Taurat dan orang Saduki jelas mendengar ini apa yang sudah Yesus Kristus katakan, tapi mereka sama saja tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang sesungguhnya. Baik, poin yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin ketiga, apakah bukti Tuhan Allah itu esa? Apakah bukti Tuhan Allah itu esa? Poin ketiga, dia maha kuasa. Buktinya Tuhan Allah itu esa adalah karena dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka buktinya dia mengerti segala sesuatu apa yang dimaksudkan orang ahli Taurat dan orang-orang Saduki ketika mereka mulai menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan. Ketika mereka mulai menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan, tetapi apa? Malah mereka tidak mengerti apa maksud Yesus. Malah Yesus dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan bijaksana dan dengan luar biasa. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksud Yesus katakan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-34 ini kesimpulan daripada maksud daripada inti pembacaan firman Tuhan. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaknya. Sekali lagi, Yesus melihat bagaimana bijaknya. Jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Arti kata engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, sebenarnya mereka sudah dekat tetapi belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebenarnya sudah dekat tetapi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang esa. Dia maha kuasa dan dia mengerti segalanya. Isi hati kita dan isi hati manusia yang lainnya Tuhan tahu. Sekalipun rambut sama hitam, tetapi hati kita Tuhanlah yang tahu. Nah, jadi Allah yang esa itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan, dia menebus dosa-dosa manusia, dia mengampuni, dia datang ke dunia, bahkan dia maha kuasa juga untuk membawa manusia ke dalam kerajaannya. Maka dia harus mati, datang ke dunia, harus rela menjadi manusia. Itulah fungsi Allah datang ke dunia menjadi manusia. Tetapi banyak manusia sekarang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti orang-orang ahli Taurat dan Saduki ini mengerti banyak firman, tetapi tidak mengerti siapa itu Mesias yang sudah datang. Maka Allah yang esa itu adalah Allah yang kuasa, Allah yang mengerti segalanya. Di dalam pembacaan ayat firman ini saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dalam perbincangan antara ahli Taurat, orang Saduki dan Yesus Kristus, benar bahwa Yesus mengerti semuanya dan Yesus sudah tahu apa yang mereka akan tanyakan. Namun Yesus memberi jawaban yang benar, jawaban yang pasti, dan sekiranya mereka dapat mengerti, tetapi mereka tidak mengerti. Dan demikian juga kita saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya kita dapat mengerti daripada firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setia dan pertolongan-Mu, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan bahkan juga yang menonton video ini, agar kami memberitakan Injil kepada suku dan bangsa. Seperti bagaimana perintah Tuhan kepada murid-muridnya, demikian juga kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, agar kami tetap melayani banyak manusia dan memberitakan Injil yang benar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Shalom.